Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang 8.4, yakni teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi, bagian dari bab 8 tentang melindungi sistem informasi. Oke. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana melindungi teknologi informasi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Di sini pertama adalah manajemen identitas dan autentifikasi. Nah, manajemen identitas dan autentisitas, kita lihat sini gambarnya tentang autentifikasi menggunakan fingerprint. Nah, untuk perangkat lunak memiliki peralatan untuk autentifikasi pengguna, perlindungan identitas pengguna, dan pengendalian akses pada sumber sistem. Nah, untuk memperoleh akses pada sistem, seorang pengguna harus diberi izin dan dikonfirmasi. Autentisitas atau authentication mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Autentisitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi atau password yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Seorang pengguna akhir memakai kata sandi untuk masuk ke dalam sistem komputer dan juga menggunakan kata sandi untuk mengakses sistem dan arsip tertentu. Namun, biasanya pengguna lupa kata sandinya, atau membagikannya, atau memilih kata sandi yang mudah untuk ditebak, yang membahayakan keamanan. Sistem kata sandi yang terlalu ketat menghalangi produktivitas karyawan. Ketika karyawan harus mengubah kata sandi yang rumit berulang-ulang, mereka biasanya akan membuat jalan pintas seperti memilih kata sandi yang mudah ditebak atau menyimpan kata sandi mereka pada ruang kerja di tempat yang mudah dilihat. Nah, teknologi autentisitas terbaru seperti token, kartu pintar, dan autentisitas biometrik mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk menjamin identitas pengguna tunggal. Token merupakan gadget kecil yang umumnya sesuai dengan ukurannya sama dengan gantungan kunci dan menampilkan kode sandi yang berulang-ulang. Kode sandi yang berubah secara berulang-ulang. Berikutnya adalah kartu pintar atau smart card. Smart card merupakan sebuah perangkat ukuran kartu kredit yang membuat sebuah chip yang telah diformat dengan informasi izin akses dan data lainnya. Kartu pintar juga digunakan pada sistem pembayaran elektronik. Sebuah perangkat pembaca menerjemahkan data pada kartu pintar atau smart card dan mengizinkan atau menolak aksesnya. Berikutnya adalah autentisitas biometrik. Biometrik authentication menggunakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sifat perorangan manusia seperti sidik jari, selaput pelangi, suara untuk mengizinkan atau menolak akses. Autentisitas biometrik didasarkan pada pengukuran fisik ataupun sifat perilaku seseorang yang membuatnya berbeda dari orang lain. Autentisitas fisik ataupun sifat perilaku seseorang membuatnya berbeda dari yang lain. Nah, autentisitas biometrik membandingkan karakteristik unik seseorang seperti sidik jari, wajah, atau citra retina dengan karakteristik profil yang disimpan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara karakteristik tersebut dengan profil yang disimpan. Jika kedua profil sesuai, akses akan diberikan. Teknologi sidik jari dan pengenalan wajah saat ini dipakai untuk aplikasi keamanan. Kalau kalian menggunakan laptop yang kekinian, yang high-end, pasti menggunakan sidik jari. Kalau kalian menggunakan iPhone 11 atau 13, maka autentifikasinya menggunakan pengenalan wajah. Berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang firewall. Nih, firewall mencegah pengguna yang tidak berwenang dari mengakses jaringan privat. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Biasanya firewall ditempatkan antara jaringan internal
dan privat milik organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Walaupun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi salah satu bagian jaringan perusahaan dari sisa jaringan lainnya, dari sisi jaringan yang lainnya. Seperti kita lihat pada gambar 85 ini, firewall untuk internet dengan web server ada aturannya. Nah, dari web server ke sistem perusahaan diberikan firewall juga. Jadi seperti ini. Di sini adalah aturan-aturan kebijakan. Di sini database. Dan local area networking yang diakses melalui internal perusahaan. Firewall bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa surat kepercayaan dari setiap pengguna sebelum memberikan akses pada jaringan. Firewall mengidentifikasi nama, alamat, IP, aplikasi, dan karakteristik lainnya dari lalu lintas yang masuk. Firewall memeriksa informasi tersebut terhadap peraturan pengaksesan yang telah diprogram dalam sistem oleh administrator jaringan. Firewall menahan komunikasi tidak sah ke dalam dan keluar jaringan. Pada organisasi besar, firewall biasanya diletakkan pada komputer yang dirancang khusus dan terpisah dari jaringan, sehingga tidak ada permintaan masuk secara langsung untuk mengakses sumber jaringan privat. Terdapat sejumlah teknologi pemeriksaan firewall, meliputi penyaringan paket, statis, atau static packet filtering, terus status inspection, translasi alamat jaringan atau network address translation, dan penyaringan proxy aplikasi. Mereka sering digabungkan penggunanya untuk memberikan perlindungan firewall. Di sini penyaringan paket atau packet filtering memeriksa area yang dipilih pada bagian atas paket data yang mengalir secara konstan antara jaringan terpercaya dan internet. Menguji paket individu secara terpisah. Nah, teknologi penyaringan ini dapat melewatkan berbagai jenis serangan. Ada stateful inspection, menyediakan keamanan tambahan dengan memutuskan apakah paket tersebut merupakan bagian dari dialog yang sedang berlangsung antara pengirim dan penerima. Berikutnya adalah translasi alamat jaringan atau network address translation atau NAT. Dapat menyediakan lapisan perlindungan lain ketika penyaringan paket statis dan stateful inspection ditempatkan. NAT atau NAT menyembunyikan alamat IP komputer host internal perusahaan untuk mencegah program sniffer di luar firewall yang mengenalinya. Untuk menciptakan firewall yang baik, seseorang administrator harus memelihara peraturan internal yang terperinci untuk mengidentifikasi orang, aplikasi, atau alamat yang diperbolehkan atau ditolak dalam sistem. Firewall dapat menghalangi, tetapi tidak sepenuhnya mencegah penetrasi jaringan dari pihak luar, atau sebaliknya, hal tersebut harus dilihat sebagai salah satu elemen dalam rancangan keseluruhan aspek keamanan. Berikutnya kita akan masuk ke sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan atau intrusion detection system mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Sistem menyalakan alarm jika ditemukan peristiwa mencurigakan atau anomali. Perangkat lunak atau software pemindai mencari pola yang mengindikasikan metode yang telah diketahui untuk menyerang komputer. Seperti kata sandi yang salah, memeriksa jika terdapat arsip informasi yang telah dipindahkan atau dimodifikasi, dan mengirimkan peringatan vandalisme atau kesalahan sistem administrasi. Berikutnya adalah perangkat lunak antivirus atau anti-spyware. Perangkat lunak antivirus atau antivirus software mencegah dan mendeteksi serta memindahkan malware, termasuk virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Namun kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak tersebut diciptakan. Ada lagi adalah sistem manajemen ancaman terpadu. Produk manajemen keamanan yang komprehensif
disebut dengan manajemen ancaman terpadu atau Unified Threat Management (UTM). Walaupun pada awalnya ditujukan untuk bisnis kecil dan menengah, produk UTM tersedia bagi semua ukuran jaringan. Penyedia UTM terkemuka meliputi Crossbeam, Fortinet, Checkpoint, serta jaringan seperti Cisco System dan Juniper Network. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang melindungi jaringan nirkabel. Standar keamanan pertama yang dikembangkan untuk Wi-Fi disebut dengan Wired Equivalent Privacy atau WEP. Tidak begitu efektif dikarenakan kunci enkripsinya yang relatif mudah untuk dipecahkan. Namun, WEP memberikan beberapa kebebasan pada keamanannya. Jika pengguna ingin mengaktifkannya, perusahaan selanjutnya dapat meningkatkan keamanan WEP dengan menggunakan bersamaan dengan teknologi jaringan privat virtual atau Virtual Private Network atau VPN untuk mengakses data internal perusahaan. Nah, pada bulan Juni 2004, kelompok industri perdagangan aliansi Wi-Fi menyelesaikan spesifikasi 802.11i yang disebut dengan Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2 menggantikan WEP dengan standar keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan kunci enkripsi statis yang digunakan pada WEP. Standar baru menggunakan lebih banyak kunci yang secara terus-menerus berubah, membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Berikutnya adalah enkripsi dan kunci infrastruktur. Enkripsi atau encryption merupakan proses transformasi teks dan data biasa menjadi teks tersandi atau ciphertext yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima yang dituju. Data enkripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia yang disebut dengan kunci enkripsi yang mengubah data biasa menjadi teks tersandi. Pesan yang dikirim harus terdeskripsi oleh penerima. Dua metode, kita lihat di sini, dua metode untuk melakukan enkripsi lalu lintas jaringan pada web adalah SSL dan SHTTP. SSL atau Secure Socket Layer dan penerusnya adalah Transport Layer Security TLS memungkinkan komputer klien dan server untuk mengelola kegiatan enkripsi dan deskripsi saat mereka berkomunikasi satu sama lain selama sesi web yang aman berlangsung. Secure Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang lain yang digunakan untuk enkripsi data melalui internet tetapi terbatas pada pesan individu, di mana SSL dan TLS dirancang untuk membangun koneksi yang aman antara dua komputer. Nah, permasalahan dengan skema enkripsi simetris adalah bahwa kunci tersebut sebagaimanapun harus dibagikan antara penerima dan pengirim, di mana penyingkapan kunci kepada pihak luar memungkinkan untuk menghalangi dan mendeskripsi kunci. Bentuk lain dari enkripsi yang lebih aman disebut dengan enkripsi kunci publik atau public key encryption, menggunakan dua kunci, satu digunakan untuk berbagi atau publik dan satu lagi benar-benar privat seperti ditunjukkan pada gambar ini nih. Pada gambar tersebut dijelaskan ini adalah pengirim, dienkripsi dengan kunci publik, pesan tidak teratur, kemudian dideskripsikan dengan kunci privat ke penerima. Nah, sebuah sistem enkripsi publik dapat dilihat sebagai sebuah rangkaian kunci baik publik maupun privat yang mengunci data ketika mereka ditransmisikan dan dibuka ketika data telah diterima. Pengirim menempatkan kunci publik penerima pada sebuah direktori dan menggunakannya untuk melakukan enkripsi sebuah pesan. Pesan yang dikirim telah dienkripsi baik melalui internet ataupun jaringan privat. Saat pesan yang terenkripsi tiba, penerima menggunakan kunci privatnya untuk melakukan deskripsi data dan membaca pesan tersebut. Berikutnya adalah sertifikat digital. Sertifikat digital atau digital certificate merupakan arsip data
yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk perlindungan transaksi online seperti ini. Sistem sertifikat digital menggunakan pihak ketiga yang terpercaya, yang dikenal sebagai otoritas atau otorisasi sertifikasi atau Certification Authority (CA) untuk memvalidasi identitas pengguna. Terdapat banyak CA, antara lain Symantec, GoDaddy, dan Komodo. Nah, kita lihat di sini. Subjek institusi individual di sini, subjek individual. Ini meminta sertifikat ke penyedia jasa, baik Symantec, Komodo, GoDaddy. Terus ke sini digital certificate, nomor seri sertifikat digital, versi, penerbit, tanggal kadaluarsa, nama subjek, kunci, tanda tangan, dan informasi lainnya diterima oleh subjek individu. Kemudian dikirim ke komputer ini. Nah, ini adalah otoritas Certificate Authority CA-nya. Baik, ini ada Symantec, ada Komodo, ada GoDaddy, dan lainnya. Nah, sertifikat digital membantu penentuan identitas orang-orang atau aset elektronik. Sertifikat digital melindungi transaksi online dengan memberikan komunikasi online yang aman dan terenkripsi. Berikutnya adalah infrastruktur kunci publik atau public key infrastruktur. Penggunaan kriptografi kunci publik yang bekerja sama dengan CA atau Certification Authority saat ini digunakan secara luas dalam perdagangan elektronik. Nah, berikutnya adalah sistem komputer fault tolerant atau fault tolerant computer system, terdiri atas atas hardware, software, dan komponen daya listrik yang berlebih untuk menciptakan lingkungan yang memberikan layanan berulang-ulang tanpa gangguan. Komputer fault tolerant menggunakan perangkat software rutin maupun self-checking logic yang dibangun ke dalam sirkuit mereka untuk mendeteksi kesalahan pada hardware secara otomatis beralih kepada komputer cadangan. Nah, bagian dari komputer ini dapat dipindahkan dan diperbaiki tanpa mengalami gangguan pada sistem. Nah, berikutnya adalah dalam keamanan ada Managed Security Service Provider. Ya, artinya adalah berbagi fungsi pengamanan yang memonitor aktivitas dan jaringan serta melakukan pengujian kerentanan dan deteksi gangguan kepada pihak yang lain seperti SecureWalk, BT Managed Security Solution Group, dan Symantec. Berikutnya kita akan masuk ke isu keamanan terhadap cloud computing dan platform digital. Isu-isunya adalah cloud computing melakukan organisasi layanan dan mengolah data menjadi hal yang penting, ya kan? Cloud computing sangat terdistribusi. Dengan luas karena dapat diakses dimanapun dengan pusat data dan server yang sangat jauh. Sifat cloud computing yang berpencar-pencar membuatnya sulit untuk melacak aktivitas-aktivitas tidak sah. Secara virtual, penyedia cloud computing menggunakan enkripsi seperti secure socket layer untuk mengamankan data yang mereka kelola saat data ditransmisikan. Akan tetapi, ketika data disimpan dalam perangkat yang juga menyimpan data lain perusahaan, menjadi penting untuk memastikan tempat penyimpanan data tersebut dienkripsi. Nah, penggunaan cloud computing perlu mengonfirmasikan di mana data mereka disimpan dan dilindungi pada tingkat seperti apa untuk memenuhi persyaratan perusahaan mereka. Perusahaan sebaiknya menetapkan penyedia layanan atau cloud computing agar menyimpan dan memproses data pada wilayah hukum tertentu untuk mengikuti aturan kerahasiaan sesuai hukum wilayah tersebut. Nah, pengendalian tersebut dilakukan dalam bentuk Service Level Agreement atau SLA sebelum menandatangani kontrak dengan penyedia cloud computing.
Nah, berikutnya, bagaimana cara mengembangkan platform mobil? Jika perangkat mobile melakukan banyak fungsi komputer, maka harus aman seperti layaknya PC desktop dan laptop terhadap pencurian, kehilangan secara tidak sengaja, akses tanpa izin, dan percobaan peretasan. Perangkat mobil yang mengakses sistem dan data komputer membutuhkan perlindungan khusus. Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan termasuk perangkat mobil. Dengan detail tambahan bagaimana perangkat mobil didukung, dilindungi, dan digunakan. Mereka akan membutuhkan peralatan manajemen perangkat mobil untuk memberikan izin kepada semua perangkat yang digunakan untuk menjaga keakuratan pencatatan persediaan dalam semua perangkat, pengguna, dan aplikasi mobil. Untuk mengendalikan pembaharuan pada aplikasi dan untuk mengunci dan atau menghapus perangkat yang hilang atau dicuri sehingga mereka tetap aman. Perusahaan sebaiknya mengembangkan pedoman penetapan platform mobil yang disetujui dan aplikasi perangkat lunak sebagaimana perangkat lunak yang dibutuhkan beserta prosedur untuk mengakses sistem perusahaan dari jarak jauh. Berikutnya kita akan membahas tentang menjaga kualitas perangkat lunak, menjaga kualitas software. Untuk menjaga kualitas software, kita perlu dilakukan pengujian. Nah, pengujian yang lebih awal dilakukan secara reguler dan ketat akan berkontribusi secara signifikan pada kualitas sistem. Beberapa melihat pengujian sebagai cara untuk membuktikan kebenaran pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kenyataannya kita tahu bahwa perangkat lunak dalam ukuran apapun memiliki kesalahan dan kita harus menguji untuk menemukan kesalahan tersebut. Pengujian yang baik dimulai bahkan sebelum program software ditulis dengan menggunakan walkthrough, sebuah tinjauan spesifikasi dan desain dokumen oleh sejumlah kecil kelompok yang secara berhati-hati dipilih berdasarkan keterampilan yang diperlukan untuk objektivitas tertentu yang hendak diuji. Ketika pengembang memulai menuliskan program software, pengkodean walkthrough juga dapat digunakan untuk meninjau kode program. Namun, kode harus diuji dengan menjalankan program. Ketika kesalahan ditemukan, sumber kesalahan dicari dan dieliminasi melalui proses yang disebut dengan debugging. Ya. Baik, demikian pembahasan 8.4 teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi pada bab 8, yakni melindungi sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.